Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Saya akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Serius ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Botolinggo 1 yang diwakili oleh Bapak Muhammad Yahya Agusnono SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Botolinggo 1, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya terhadap kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara pemaparan tentang diseminasi budaya positif di SDN Botolinggo 1 oleh Bapak Agus Cahyono dan Ibu Fitrianingsih. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya inti pemaparan diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Yahya, dipersilakan. Baik, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya Rabu tanggal 25 Oktober 2023, kita masih diberi nikmat sehat sehingga
bisa berkumpul dalam acara diseminasi rekan-rekan guru penggerak. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ketujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, khususnya kepada calon guru penggerak Bu Fitri dan Pak Agus Cahyono, kami ucapkan selamat atas nama lembaga SDN Probolinggo 1 karena sudah bisa mengikuti program guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena 2 orang di lembaga kami sudah bisa ikut di ajang guru penggerak dengan tema yaitu budaya positif. Kalau kita simak temanya yaitu budaya positif, itu sangat diperlukan ya, di lembaga kami. Apa? Karena budaya-budaya itu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, ketika rekan-rekan guru penggerak ini melaksanakan anggaplah program budaya positif ya diterapkan di lembaga kami ya, maka minimal nanti itu siswa ataupun nanti juga pendidik di lembaga ini juga akan berdampak positif ya, harapan kami seperti itu. Jadi sekali lagi yang terakhir saya ucapkan selamat kepada Ibu Fitri dan Pak Agus Cahyono untuk mengikuti program guru penggerak sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya inti diseminasi budaya positif di SDN Probolinggo 1 kepada Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak, Ibu, dan kepala sekolah SDN Probolinggo 1 yang oleh Bapak Yahya. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di SDN Probolinggo 1. Pokok bahasan yaitu yang pertama disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, mohon disimak video ini yang ada di layar.
Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, monggo mungkin bisa merefleksi video tersebut. Bu Retno, kemudian Pak Yahya. Apa yang Anda pikirkan setelah menonton video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, setelah menonton video yang ditayangkan di slide tersebut, yang pertama, kita harus teliti sebelum melakukan sesuatu. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, yang membuat kita mempermudah sesuatu yang akan kita lakukan, itu kita harus teliti dulu sebelum kita melakukan sesuatu yang lain, dan mungkin meminta atau memerlukan bantuan orang lain. Kita harus introspeksi diri dulu. Maksudnya, yang kita punyai, kelebihan kita itu lebih bisa membantu kita dalam melakukan sesuatu apapun itu. Terus yang kedua, dari video yang saya tonton, kita jangan berputus asa terhadap kegiatan atau apapun yang kita lakukan. Kalau kita melakukan suatu kegagalan, satu kali gagal, kita harus bangkit lagi, harus bisa menemukan berbagai cara atau inovasi yang baru agar kita bisa berhasil ke titik yang kita inginkan. Yang ketiga, setelah kita melalui titik tertinggi yang kita inginkan, kita tidak boleh sombong istilahnya, tidak boleh aku sudah berhasil, aku sudah gini-gini. Kita tidak boleh menyepelekan apa yang sudah kita raih, agar kita tidak jatuh di ketinggian yang sudah kita raih. Jadi intinya, yang pertama kita harus menggali kemampuan atau keahlian dalam diri kita. Yang kedua, tidak boleh berputus asa dalam melakukan atau mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, setelah tujuan itu tercapai, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh menyepelekan atau sombong. Cukup sekian, Bu Fitri, terima kasih. Terima kasih Bu Retno atas refleksinya dari video tersebut. Benar yang kata Bu Retno tadi, ketika kita telah memiliki kepercayaan diri dengan apa yang kita miliki, maka bukan berarti kita bisa santai. Kita harus lebih berhati-hati agar tidak mendapatkan kesalahan yang fatal. Disiplin positif teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yaitu ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Disiplin positif atau sama dengan memberi hukuman, tidak sama dengan memberi hukuman. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut dalam berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini contoh untuk pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana? Masih semangat? Untuk pelajaran ini kita akan membuat apa? Ini keyakinan kelas untuk kelas 5 ya Bapak Ibu. Buatkan pendapat kalian dalam kertas di sini satu persatu, hanya satu saja ya. Keyakinan kelas sama sudah mencapai keyakinan kelas? Sudah. Apa itu? Lakukan. Ya. Surat yang ada di kelas tidak. Sudah berapa? 10 bagikan ya. Satu persatu. Nanti setelah selesai kalian tempel di papan di sebelah sini ya. Ya, tempel di sini ya. Yang bisa ya tulisannya ya biar bermanfaat. Yang sudah ditulis, yang sudah menerima skripnya, setelah selesai menulis kalian tempel di papan ya.
Sudah? Tinggal satu orang. Bagaimana di sini, Ustaz? Ya, guru mau satu orang untuk bersedia membayar upah. Satu orang. Satu orang di depan. Ya, yang di depan di kelas. Ayo belajar. Satu. Ya. Kata bukan waktu. Ya, apa lagi? Menjaga kebersihan. Ya. Melaksanakan tiket kelas. Selalu menggunakan PR. Menjaga kebersihan sekolah. Tidak boleh berpesan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menjaga kebersihan kelas. Menghalang teman jika berpesan. Tidak boleh memaksakan sembarangan di kelas. Tidak boleh bikin kelas meja bersih dan semua yang ada di kelas. Laksanakan tiket kelas agar kelas tetap bersih. Tidak boleh memaksakan sembarangan. Tidak boleh berpesan. Ya, terima kasih Ibu Vino. Nah, sekarang sudah mendengar apa yang dibaca oleh Vino teman kalian. Jadi, yang nomor satu berarti apa? Datang tepat waktu. Berarti kalian harus apa? Nah, satu. Datang tepat waktu. Kami datang terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Berarti kalian harus apa? Kebersihan kelas berarti harus membuang sampah. Yang ketiga, melaksanakan tiket kelas. Berarti sama dengan datang tepat waktu. Tiket harus pagi. Berarti kami harus selalu mengerjakan PR. Ya, setuju kan ya? Sudah mengerjakan PR? Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Berarti sama dengan menjaga kebersihan kelas. Berarti atau sekolah. Tidak boleh bertengkar. Siap tidak boleh bertengkar? Siap. Kami kerumunan di kelas atau sekolah. Berada sebelum dan sesudah belajar. Berarti tidak boleh meninggalkan kelas setelah pelajaran selesai. Kami mengikuti ya pelajaran hingga selesai Pak. Hingga selesai ya. Terus menjaga kebersihan kelas sama ya. Yang nomor 2, menghalang teman jika
Ya. Membawa apa? Membawa baju ganti atau apa? Serah. Ya. Baik anak-anak, ini adalah keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 5. Siap dilaksanakan? Baik, kalau sudah siap dilaksanakan, kalian nanti bisa ditulis dan dipajang di kelas kalian. Pojok baca di mana ya? Di sini ya. Ya, kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh pembuatan keyakinan kelas kita. Selanjutnya, Nah, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Bapak Ibu, ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tukang jual roti coklat. Soalnya ini anaknya dari jam berapa jalannya? Oh, belum waktu sih masih banyak. Berapa satu? Kemarin berapa? Oh, berarti kalau mungkin nggak jual? Oh, pakai semua. Bawa semua ya. Ini Bu, 60 berapa? Gak apa-apa. Buat Ibu ya. Amin. Amin. Kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di antaranya 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini adalah contoh posisi penghukum Bapak Ibu.
posisi ketika menjadi penghukum? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Menghukum nada suara tinggi, bahasa tubuhnya berupa mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Dan ini merupakan contoh pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Nadanya sudah berubah ya Bapak Ibu. Tadi yang melotot-lotot matanya itu sekarang berubah menjadi Duh, gimana? halus. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dan ini adalah posisi kita sebagai guru menjadi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Sebagai teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Dan ini adalah posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan menjalankan konsekuensi yang didapat dari kesalahannya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak takut mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini adalah segitiga distribusi, yaitu yang menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Adapun kata-kata yang bisa kita ungkapkan pada anak tersebut, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Untuk melakukan ini, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatasi kalimat-kalimat ini. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Tujuan dari validasi tindakan yang salah yaitu untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kalau tidak langsung menyalahkan tindakan anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami dan dapat membuat mereka untuk berpikir kembali jika ingin melakukan kesalahan yang sama. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sudah stabil. Langkah 1 dan tindakan laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, dan mereka bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan keyakinan yang telah disepakati. Implementasi di sekolah. Contoh implementasi segitiga restitusi yang telah saya lakukan di UPTD SDF 2021. Siswa Algis sering datang terlambat sekolah dan siswa Liza makan-makan saat jam pelajaran. Ini adalah siswa yang datang terlambat, Bapak Ibu. Siswa Algis. Dan ini adalah video untuk segitiga restitusi mencari solusi dari masalah tersebut. Ini posisi manajer ya Bapak Ibu. Karena dia
Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah video siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Dan ini adalah siswa Luiza makan-makan saat jam pelajaran. Bisa makan apa? Gimana itu makanannya? Berikan dulu tugasnya. Dan ini dengan melakukan segitiga restitusi. Bisa tahu apa bisa? Saya makan-makan di dalam pelajaran. Bisa itu tahu kalau makan itu memang kebutuhan dasar. Namun kita harus tahu kapan kita harus makan. Menurut Lisa itu perbuatan bagus apa ada? Jelasnya apa? Aturan Lisa masih ingat aturan kelas kita. Bacanya Lisa. Lisa sudah mengerti Lisa dan Lisa. Semoga Lisa kedepannya akan lebih baik. Lisa bisa menjadi anak yang lebih baik. Bisa mengikuti aturan kelas. Semoga Lisa sukses menjadi anak yang berprestasi hingga nanti dewasa dia. Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah desiminasi saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Saya kembalikan kepada Ibu Reni selaku pembawa acara. Terima kasih Bu Fitri. Acara selanjutnya doa. Ada dua. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Marilah acara diseminasi ini kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya kami persilahkan kepada wakil dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yahya, untuk merefleksikan hasil dari acara diseminasi. Kepada Bapak Yahya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Boleh dikatakan terakhir ini setelah Bu Fitri menyampaikan diseminasi pemaparan, jadi dari konklusi atau kesimpulan bisa kita simpulkan beberapa, yaitu bahwa dari tampilan tadi, baik itu materi ataupun slide-slide video tadi ya, kita bisa anggaplah ya untuk kita sendiri sebagai pendidik, lebih kepada rekan-rekan yang lain yang masih akan menjadi calon guru penggerak berikutnya. Ya, jadi itu sebagai motivasi untuk rekan-rekan yang lain ya. Tadi saya lihat itu tampilan videonya juga sudah bagus ya. Mungkin ada beberapa yang perlu disempurnakan. Di budaya positif yang bisa kita simak dari video tadi, bahwa anak-anak nanti pada akhirnya akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan, baik itu kesalahan ataupun kehilafan, ya, jadi dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulang apa yang sudah memang dilakukan, ya. Mungkin itu ya yang konklusinya, kesimpulan itu ya, sehingga budaya-budaya positif itu selanjutnya bisa kita terapkan di hal-hal yang lain, bukan hanya mungkin datang terlambat ataupun makan di kelas seperti yang ditampilkan dalam video tadi. Mungkin juga kita akan suatu saat akan menemukan di kelas hal-hal yang budaya negatif yang perlu kita positifkan, mungkin seperti itu untuk calon guru penggerak yang lainnya. Ya. Yang lainnya juga
Satu hal tadi itu dari pemaparan itu yang jelas bahwa calon guru penggerak itu pasti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, pasti akan minta masukan, ya, pendapat yang positif demi pemaparan ataupun budaya positif yang tadi bisa dijadikan pemaparan, ya, sehingga masukan-masukan dari rekan-rekan itu juga akan berdampak positif juga pada akhirnya demi kesempurnaan pemaparan itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya tertutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kebetulan itu kan Mak. Aku saya abu orangnya orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zadia, rekan dari Bu Fitrianingsih dari SDN Botolinggo 1. Saya ucapkan selamat kepada Bu Fitri yang telah melaksanakan aksi nyatanya dalam penerapan prakarsa perubahan diri yang telah dibuatnya. Saya melihat Bu Fitri adalah pribadi yang ramah, energik, dan juga sangat percaya diri. Prakarsa perubahan diri yang sudah dilaksanakan Bu Fitri berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Dengan pembiasaan dan pengajaran yang dilakukan oleh Bu Fitri, saya yakin jika dibudidayakan akan membentuk pribadi atau siswa yang berkarakter profil Pancasila. Saya berharap kedepannya Bu Fitri bisa melanjutkan dan menggapai visinya dan sukses untuk pendidikan calon guru penggeraknya. Semoga kita terus memberikan perubahan positif bagi sekolah kita tercinta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.